Ya, pemirsa, duka mendalam tengah menyelimuti bangsa Indonesia. 3 prajurit terbaik tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda dilaporkan gugur saat menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan dalam naungan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Ya, dan pemirsa, lantas bagaimana negara memastikan perlindungan maksimal bagi prajurit kita di medan tugas internasional, dan kemudian langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah serta DPR dalam respon insiden ini? Langsung saja kita bahas bersama dengan anggota Komisi 1 DPR oleh Soleh. Selamat siang Pak Soleh. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Soleh, bagaimana sejauh ini tanggapan dari DPR sendiri, khususnya Komisi 1 atas gugurnya prajurit TNI yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon Selatan ini? Saya rasa tentu masyarakat Indonesia tidak terkecuali DPR sangat sedih dan bela sungkawa ya kepada keluarga korban. Seluruh rakyat Indonesia mendoakan mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentu apa yang terjadi di Lebanon Selatan atas kebrutalan Zionis Israel, di mana mereka sudah lagi tidak melihat siapa dan dari mana, mereka seolah-olah haus untuk membunuh. Maka oleh sebab itu keberadaan anggota pasukan perdamaian perwakilan PBB dari Indonesia tentu ini harus dikaji ulang, dilakukan sebuah investigasi secara komprehensif. Lebih-lebih kalau melihat perilaku Israel ini tidak mau berkomitmen, apalagi mengikuti daripada himbauan dan anjuran daripada PBB. Seolah-olah di mata Israel PBB ini tidak ada. Yang ada hanya Amerika. Nah, oleh sebab itu, selama sikap politiknya seperti itu, maka bagi Indonesia rasa-rasanya harus segera mengevaluasi dan tentunya memitigasi secara komprehensif agar tidak terulang kembali korban-korban yang lain. Nah, ini juga menjadi sebuah gerakan moral, terutama bagi Amerika dan Israel, di mana hari ini seluruh warga dunia yang ada di Eropa dan juga tentunya tidak terkecuali di Indonesia, dan saya rasa akan menyebar ke seluruh sentro dunia, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Israel dan Amerika ini tidak manusiawi dan tidak mencerminkan daripada apa yang disepakati dalam piagam PBB. Ya. Oleh sebab itu, saya rasa ini momen yang tepat untuk bagaimana kita memitigasi ulang keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian dunia melalui PBB tentu. Baik, Pak Soleh, ini apakah kalau dari DPR sendiri, apakah ini memang sudah meminta penjelasan resmi dari pemerintah dan TNI terkait dengan kronologi lengkap insiden yang menewaskan prajurit ini? Saya rasa ini kayak bersambung. Pemerintah selalu mendengarkan aspirasi warga masyarakat, apalagi ini saya rasa seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR juga sangat mengecam dan meminta untuk ditinjau kembali. Tujuannya hanya satu, bagaimana agar kegiatan perdamaian ini efektif dan tidak ada korban. Karena penjaga perdamaian ini tidak akan melakukan konfrontasi secara moral. Apalagi kalau misalkan mereka tidak dilengkapi dengan persenjataan yang modern lengkap.
karena peruntukannya bukan perang, tetapi hanya untuk menjaga perdamaian agar mereka terlindungi dan dapat dipastikan hidupnya aman dan kehidupan sehari-harinya bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi bukan untuk konfrontasi perang, tetapi hanya menjaga, memastikan agar warga Lindamun ada dalam kehidupan yang baik. Baik, Pak Saleh, tadi seperti Anda sampaikan sebelumnya, hal ini, insiden ini menjadi waktu yang tepat untuk evaluasi dan juga melihat kembali apakah terkait dengan keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian PBB, khususnya di wilayah dengan eskalasi konflik tinggi seperti Lebanon Selatan saat ini. Lantas kemudian apa yang menjadi saran dari DPR RI, khususnya dari Komisi 1 untuk terkait dengan evaluasi terhadap sistem pengamanan dan juga prosedur operasi bagi prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Konga di wilayah konflik, serta juga bagaimana DPR memastikan bahwasannya prajurit TNI kita yang masih berada di wilayah konflik ini betul-betul mendapatkan perlindungan yang maksimal? Saran tentunya semua juga ingin ada jaminan bahwa wilayah yang dijadikan sebagai operasi perdamaian, saya rasa tidak boleh lagi ada sebuah konflik. Terutama jangan sampai ada dari satu atau negara rival, dalam arti kata ini Israel tentunya. Mereka harus memastikan dahulu untuk tidak melakukan perang. Dan tentunya ini juga bukan hanya berlaku untuk Israel, saya rasa untuk semua negara. Tetapi semua juga sudah paham pemicu yang paling krusial ini adalah bahwa Israel yang didukung Amerika melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap negara lain. Betul. Apalagi kalau misalkan hari ini Amerika sudah sangat jelas mencaplok berbagai negara, dan hari ini Iran tidak berakhir, dan secara kasat mata mereka secara verbal langsung mengatakan bahwa mereka butuh minyak. Tetapi kan mereka juga tidak manusiawi. Nah, rekomendasi kami pertama adalah bagaimana juga kita memilih dan memilah keikutsertaan perdamaian ini di wilayah yang tidak berisiko tinggi. Yang kedua juga menekan daripada Israel melalui PBB, apalagi kita sebagai ketua hak asasi manusia, untuk menghentikan genosida yang terjadi di Palestina dan tentunya menghentikan perang dengan Iran ini. Ya, Pak Soleh, nah kalau dari DPR sendiri, apakah DPR ini akan mendorong investigasi independen atau meminta transparansi lebih dari pihak UNIFIL terkait dengan penyebab insiden ini? Seperti apa langkah yang akan dilakukan, Pak? Saya rasa itu ada dari pihak Menteri Luar Negeri dan tentunya Atasé Pertahanan dan Keamanan yang ada di Lebanon bekerja sama dengan UNIFIL di bawah monitoring Kementerian Luar Negeri. Saya rasa investigasi independen juga, jikalau tidak ada titik terang dan terus-menerus misalkan Israel menyerang membabi buta tanpa arah, tanpa target yang jelas, siapapun yang ada di sana kemudian menjadi target, saya rasa ini juga harus kita waspadai. Saya rasa tidak perlu ada investigasi secara independen, tetapi sudah jelas arahnya dan sudah jelas karakternya dan sudah jelas juga sumbernya, bahwa ini serangan dilakukan oleh Israel tanpa arah, tanpa batas, tanpa melihat siapa targetnya, tetapi dia membabi buta kemana-mana. Oleh sebab itu saya rasa Indonesia
harus betul-betul sekali lagi melakukan peninjauan kembali, terkhusus yang ada di wilayah konflik-konflik di Timur Tengah. Baik, DPR sendiri melihat dengan adanya insiden ada 3 prajurit TNI yang gugur di medan perang khususnya di Lebanon Selatan ini seperti apa ke depannya bagi para prajurit TNI yang saat ini masih bertugas di bawah komando PBB sendiri. Apakah juga DPR akan mendorong pemerintah untuk melakukan langkah diplomatik agar menjamin keamanan personel Indonesia di wilayah konflik saat ini? Saya rasa PBB sudah akan mengambil langkah-langkah dan tentunya berkoordinasi dengan negara-negara yang mengirimkan pasukan perdamaian. Kita lihat 2-3 hari ke depan karena Pak Menlu sedang bergerak melakukan diplomasi dan melakukan kajian bagaimana untuk penyelamatan sementara terhadap anggota TNI Indonesia yang ada di Lebanon. Atau memindahkan sementara atau bahkan bisa jadi pemulangan. Kita tunggu saja evaluasi dari pemerintah. Saya rasa pemerintah akan melakukan. Baik, Pak Soleh, ini terakhir, ini bagaimana DPR memastikan bahwa hak-hak keluarga korban terbaik bagi warga instansi PBB. Baik, terakhir Pak Soleh, ini bagaimana DPR memastikan hak-hak keluarga korban termasuk terkait dengan santunan, penghargaan dan jaminan sosial yang diberikan secara maksimal? Seperti apa? Saya rasa Pak Presiden sangat konsen soal hal ini, apalagi TNI. Pak Presiden selalu menyampaikan, memerintahkan di setiap kesempatan kepada Pak Panglima dan juga kepada kepala staf sesuai materanya masing-masing, hendaknya memberikan sebuah apresiasi kepada prajurit yang berprestasi dalam hal bidang apapun. Nah ini lebih-lebih ini dia gugur sebagai syahid mudah-mudahan di medan tugas. Saya rasa pertama yang harus dipastikan selain kenaikan pangkat, juga soal bagaimana memastikan kalau punya anak ya anaknya bisa melanjutkan pendidikan dengan baik. Bagaimana juga kehidupan dia ada jaminan dari negara. Saya rasa tidak perlu diajari, negara juga pasti sudah mengambil hal terbaik untuk mengapresiasi dan tentunya memastikan keberlanjutan kehidupan keluarga dengan baik. Dari sisi pendidikannya, kesehatannya, dan tentunya soal kesejahteraannya. Baik. Ya, terima kasih Pak Soleh sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang, anggota Komisi DPR, anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.